Sisi lain seri 21. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Daniel ini hidup di zaman pemerintahan 3 raja, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan Raja Darius. Di 3 zaman pemerintahan itu, Daniel selalu menjadi pilihan utama. Dia menjadi orang penting, dia andalan di situ. Sekalipun Daniel hadir sebagai kaum minoritas dan hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah yang sama seperti Allah yang disembah Daniel. Saudara bayangkan keadaan Daniel waktu itu. Daniel bisa dibilang sebagai tawanan di situ. Dia pendatang, dia bukan orang asli di situ. Dia juga waktu itu belum terlalu tua-tua amat. Sebab umur Daniel di zaman Raja Nebukadnezar itu di sekitar 20-an tahun. Nah, di bacaan pasal 6 ini, Daniel sudah ada di zaman pemerintahan Raja Darius. Saudara, ini situasi yang sulit sebenarnya bagi Daniel untuk menjadi orang penting di suatu tempat yang bukan tempat asalnya sendiri. Tapi yang perlu kita ingat, Daniel tidak menjadi penjilat untuk mendapatkan jabatan itu. Daniel tidak suap, Daniel tidak sogok, dan Daniel tidak punya orang dalam. Daniel hanya punya Tuhan, hanya punya Allah, dan Daniel punya cara hidup yang benar, dan itu cukup. Daniel sangat menarik perhatian Allah karena ketaatan dan kesetiaannya. Bahkan menarik perhatian Raja Darius. Dia sangat menyolok, dan seperti biasa, selalu orang yang menyolok, orang yang punya kelebihan lebih daripada orang lain, di mana-mana pasti tidak begitu diterima dan tidak disenangi. Sehingga orang-orang di sekeliling selalu berusaha untuk mencegat dan menyingkirkan orang itu. Daniel pasal 6 ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara-saudara, jika kita membaca secara keseluruhan kitab Daniel ini, maka kita akan tahu seberapa dekat Daniel dengan Allah. Daniel sangat dekat dengan Allah. Daniel sangat kenal Allah. Hal ini terlihat dari statement-statement, pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang diucapkan Daniel, yang menggambarkan sifat Allah yang dia sembah dan dia percaya itu seperti apa. Di sini Daniel sudah memberi teladan dalam hal menjaga hubungan dengan Allah. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel pasal 6 ayat 11. Kita perlu menggarisbawahi kalimat seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, berdoa dan memuji Allah sudah menjadi kebiasaan Daniel. Dia sudah terbiasa melakukan itu. Sesuatu yang sudah biasa dilakukan, jika tiba-tiba tidak dilakukan, maka akan merasa ada yang kurang, ada yang hilang. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah berdoa dan memuji Tuhan sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari? Seperti Daniel 3 kali sehari? Atau jangankan 3 kali, 1 kali saja kita seringkali lalai untuk melakukannya. Atau kita melakukannya tapi tidak berkualitas, hanya sekedar saja, yang penting sudah berdoa, yang penting sudah ibadah. Di masa Daniel memang belum ada ibadah gereja setiap hari Minggu seperti yang kita lakukan hari-hari ini. Di masa Daniel belum ada ibadah pada kaum bapa, kaum ibu, pemuda atau remaja. Tapi bagaimana kualitas hubungan yang terbangun dan terjaga antara Daniel dengan Tuhan, itu yang sangat penting, sehingga berdampak dan berpengaruh pada gaya hidup atau cara hidup sehari-hari. Bagaimana disiplin Daniel, bagaimana ketaatan Daniel, bagaimana integritas Daniel. Saya percaya dan saya yakin kita semua setuju bahwa orang yang dekat Tuhan, cara pikirnya pasti baik, nalarnya pasti baik, cara memandang sesuatu itu pasti baik, memilih dan mengambil keputusan-keputusan pasti baik. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa Daniel begitu berani? Kenapa Daniel sangat berani?
Penjelasan-penjelasan di atas adalah alasannya. Daniel tahu sumber kebenaran itu siapa. Daniel tahu kebenaran dan dia taat melakukan kebenaran itu. That's the point. Kalau saya mau sederhanakan, untuk menjadi berani seperti Daniel, itu harus punya modal. Modal yang pertama, kita harus dekat Tuhan. Kenapa? Karena dia sumber hikmat, sumber kebijaksanaan, sumber pengetahuan, dan lain-lain. Kenapa kita harus dekat Tuhan? Karena Tuhan yang akan membackup kita. Tanpa Tuhan kita memang bisa berani, tapi keberanian yang tidak terkendalikan, keberanian yang hanya dikendalikan oleh perasaan, naluri, dan emosi kita sendiri, yang ujung-ujungnya keberanian itu malah menghancurkan kita. Modal yang kedua, kita harus pintar. Kita harus banyak belajar dan kita harus banyak tahu. Sebab hari-hari ini ada banyak orang bodoh yang tidak mau belajar, tapi banyak mulut, banyak bicara. Banyak orang-orang yang tidak mau belajar tapi suka menjadi pemimpin atau suka mengatur. Saudara perhatikan dengan baik. Setiap raja, dari Raja Nebukadnezar sampai Raja Darius, itu puji-puji dan sanjung-sanjung Daniel karena kepintaran dan hikmatnya. Alkitab mencatat di Daniel pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Daniel dan 3 rekan yang lain itu 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang ada di situ. Daniel itu selain dia berani karena ada Tuhan di belakangnya, dia berani karena dia pintar. Nah, yang terjadi sekarang itu beda. Ada orang berani tapi tidak tahu apa-apa. Kalau modal berani saja, padahal bodoh, tidak tahu apa-apa, atau kurang tahu, ujung-ujungnya pasti kacau, atau ujung-ujungnya pasti ribut. Jadi, untuk menjadi berani, kita harus punya 2 modal ini. Kita harus dekat Tuhan, dan kita juga harus pintar. Di dalam gereja atau dalam pelayanan, kita tidak bisa mengharapkan para pelayan seperti penatua atau diaken atau pendeta untuk punya keberanian bersikap benar dan menyuarakan kebenaran atau bicara kebenaran jika mereka menjaga perasaan orang lain atau menjaga perasaan jemaat. Takut ada yang tersinggung, takut ada yang lari dari pelayanan, atau yang terburuk akan pindah denominasi. Orang yang berani tidak akan pernah kompromi dan tidak neko-neko, sekalipun akibat dari keberaniannya itu adalah dibenci, dimusuhi, digosipkan, dan dijauhi. Saudara, di ayat 23, Daniel bilang, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel berani karena dia tahu apa yang dia lakukan itu perbuatan benar, dan dia tahu kalau Tuhan pasti bela dia. Dengan apa yang dituduhkan kepada Daniel dalam bacaan ini, Daniel sama sekali tidak menunjukkan pembelaan terhadap dirinya. Justru Raja Darius yang merasa sedih dan berusaha mencari jalan keluar untuk menolong dan melepaskan Daniel. Tidak cukup sampai di situ, Raja bahkan berpuasa, dan peristiwa itu buat Raja tidak bisa tidur. Saudara, kebenaran tidak perlu dibela, karena kebenaran akan membenarkan kebenaran itu sendiri. Selama kita meyakini perbuatan atau sikap yang kita lakukan itu benar, sesuai dengan ajaran firman, maka tidak ada alasan untuk takut melakukan atau takut menyuarakannya. Secepat apapun kebohongan berlari, kebenaran pasti akan melambungnya. Saya yakin, saya sangat yakin, Tuhan pasti bela kita. Meskipun keadaannya kelihatan kita akan kalah, tapi saudara, kita akan melihat nanti di ujung bagaimana pekerjaan Tuhan itu terjadi, bagaimana pembelaan Tuhan itu berjalan. Di gereja atau di lingkungan kita sementara kekurangan orang yang disiplin dan konsisten seperti Daniel. Kita sementara kekurangan orang yang pintar, yang banyak tahu, tapi juga dekat Tuhan, betul-betul dekat Tuhan. Kita sementara kekurangan orang yang berani untuk bicara dan menyuarakan kebenaran, berani mendobrak sebuah sistem atau tradisi yang sudah jelas-jelas salah jika diukur atau dinilai dari sudut pandang firman. Saudara, pada akhirnya nama Allah yang dimuliakan dan diagungkan karena Daniel. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengangkat dan mempromosikan orang yang taat padanya.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.